Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas berita dan update terbaru tentang Cardano juga. Apa yang menyebabkan Cardano juga turun ya? Banyak teman-teman juga request, kenapa? Karena memang kemarin sempat drop juga. Nanti kita coba update secara teknikalnya. Lalu update-nya juga, apakah Cardano masih layak untuk di hold? Apakah boleh dibeli dan lain-lain. Kita coba ini, tapi sebelum kita membahas Cardano, kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara share videonya, like, ataupun subscribe ya, karena memang support kalian itu berarti. Kita akan langsung masuk aja untuk update market crypto, keadaan market crypto hari ini ya. Untuk Bitcoin relatif strong growth, Ethereum juga kita lihat naik 3%, Binance naik 8%, kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, beberapa masih hijau ya. Ini masih didominasi oleh NFT. Sebenarnya NFT dan Metaverse kita bisa perhatikan ada Gala Games naik sekitar 58%, BAT Token, Curve, Qtum naik 18, 24%. Jadi sebenarnya cukup lumayan. Dan ada Immutable X juga, Sandbox juga masih going strong. Mungkin kalau teman-teman mau kita bahas Sandbox bisa request di kolom komentar juga nih. Lalu kalau kita lihat di sini di sektor NFT memang rata-rata memang hijau. Jadi memang trennya itu masih di sini. Money flow-nya juga masih masuk ke dalam NFT ataupun Metaverse. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya rekomendasinya apa sih di sektor ini saya ada buatkan video juga 8 rekomendasi kripto, bisa dicek. Nanti saya coba linkin di deskripsi juga ya untuk teman-teman yang belum nonton. Kita akan langsung masuk aja untuk ke Crypto Fear and Greed Index. Untuk di Fear and Greed Index, situasinya di fear ya. Jadi sebenarnya ini masih good opportunity atau kesempatan yang bagus untuk membeli kripto sebenarnya ya, untuk di saat-saat seperti ini, di saat market di fear, karena harga-harga relatif terdiskon. Langsung masuk aja ke dalam beritanya, berita negatif sedikit tentang Cardano. eToro to limit Cardano and Tron for US customers, coin prices fall. Jadi memang eToro ini adalah salah satu exchange dan dia tuh melimit. Jadi sebenarnya bukan di delist, walaupun banyak orang yang bilang wah di delisting gitu ya. Delisting itu berbeda. Kalau delisting itu berarti dihapus dari exchange-nya gitu ya, di delisting. Tapi kalau limit ini hanya limit doang, berarti nggak semua features-nya bisa gitu ya. Kalau kita bahas lebih detail lagi, sebenarnya yang pertama adalah ini cukup kecil ya. Pertama, eToro ini bukan exchange yang terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hanya untuk di Amerika aja gitu. Jadi benar-benar ya sebenarnya efeknya tuh relatif kecil. Tapi ya mungkin orang-orang jadi takut juga nih pada holder Cardano. Wah, kenapa, apa yang terjadi dengan Cardano gitu ya. Jadi agak sedikit panik mungkin. Tapi overall sebenarnya masih cukup oke juga untuk Cardano. Dan ini kalau kalian tanya limitnya apa, limitnya itu hanya no longer be able to open new positions or receive staking rewards. Jadi nggak bisa mendapatkan staking reward sama nggak bisa membuka posisi beli gitu ya. Tapi kalau buat kalian jual masih bisa. Dan ini lebih detail lagi ada sih sebenarnya ya. Nah sekarang kita masuk nih, kira-kira respon dari si Charles Hoskinson apa. Charles Hoskinson sendiri adalah CEO dari Cardano ya, dia foundernya. Kita bisa lihat pertama ini ada suatu orang namanya si Dan Gambardello. Dia bilang apa? Let me get this straight. Cardano just got listed on a major crypto exchange, Bitstamp. Jadi ini sebenarnya ada berita lebih positif, yaitu adalah ini. Dia baru di listing sama Bitstamp. Bitstamp itu cukup besar kalau kita bandingkan secara volume. Bitstamp volumenya itu sekitar 513 billion per hari gitu ya, miliar dolar. Lalu kalau kita perhatikan untuk yang eToro tadi, eToro itu sebenarnya masih cukup kecil, small exchange, yang volumenya itu hanya sekitar 67 billion dolar. Jadi perbedaan cukup besar. Dan ini ada ralat lagi, sebenarnya si Charles Hoskinson dia bilang apa? Dia bilang, and we didn't even get delisted. Jadi sebenarnya memang nggak delisted gitu ya. Ada is still on eToro and non-US customer can freely trade. Ya tadi kita ada bahas juga sedikit. Lalu kalau kita lihat lagi, beberapa hal update untuk Cardano sebenarnya masih cukup positif sih. Nanti saya kasih tahu juga kira-kira pendapat saya bagaimana untuk Cardano ya. Ini update terbaru, ini baru aja di-update November 24, di mana we are excited to announce a partnership with SundaeSwap. Kalau teman-teman agak sedikit ketinggalan, jadi Coti atau Koti gitu ya, dia baru aja partnership, bukan baru sih sebenarnya udah agak sedikit lama, partnership dengan Cardano. Jadi dia akan issue Cardano punya stablecoin, namanya JET gitu ya, JET. Nah sekarang JET ini bekerja sama dengan SundaeSwap. SundaeSwap sendiri adalah decentralized exchange-nya Cardano, walaupun untuk sekarang belum launching, gitu ya. Orang-orang udah tahu SundaeSwap namanya, tapi belum launching dan belum bisa ada yang pakai juga SundaeSwap. Nanti kita coba bedah website-nya juga sedikit ya. Ya tapi ini sih sebenarnya salah satu alasan kenapa Cardano belum bergerak kalau kita bandingkan dengan cryptocurrency lainnya gitu ya. Kita lihat dari sini. Ethereum kan kita lihat ini bandingkan dengan layer 1 lainnya ya. Layer 1 itu seperti Ethereum, ada Binance, ada Solana, ada Cardano, Polkadot, dan Avalanche, dan lain-lainnya.
Nah, kalau kita bandingkan Ethereum, dia ada decentralized exchange yang sudah bekerja, yaitu namanya Uniswap. Binance juga ada namanya decentralized exchange yang sudah bekerja, namanya PancakeSwap. Solana juga ada yang namanya Serum ataupun Raydium gitu, ada beberapa juga. Jadi bukan hanya satu sebenarnya ya. Cardano memang ada nih namanya SundaeSwap, tapi SundaeSwap belum bisa dipakai gitu, berbeda dengan yang lainnya. Kita ada Polkadot, ada Avalanche juga dengan Trader Joe-nya dan lain-lain gitu. Jadi ya sebenarnya Cardano ini karena baru launching smart contract, jadi ini masih di dalam fase untuk para developernya itu untuk integrasi lah, untuk adaptasi dulu. Misalnya yang dulunya di dalam smart contract Ethereum sekarang mau pindah ke Cardano gitu. Jadi masih harus menunggu beberapa saat dulu, beberapa waktu. Jadi harus sabar, tapi kalau secara fundamental sebenarnya tidak ada yang berubah untuk Cardano sendiri. Kita lanjut lagi. Ini dari si Shahaf. Shahaf adalah CEO dari Choti gitu ya. Dia bilang apa? We are getting closer for the launch of Jet. Jet ini adalah stablecoin-nya Cardano. Jadi makanya Choti ini bergerak hampir ada korelasi lah dengan Cardano. Kalau Cardano naik, ya mungkin Choti bisa terbawa sentimen positifnya. Kalau Cardano sedikit turun, Choti juga bisa terbawa juga. Kenapa? Karena dari sini dia adalah issuer dari Jet. Nah, Jet ini sendiri dia bilang sendiri bahwa getting closer, berarti sebentar lagi mungkin bisa launching. Tapi masalahnya ini saya udah lagi search, belum ada tanggal gitu ya, belum ada tanggal yang di-announce, apakah bulan depan, Desember, ataupun 2022 gitu. Kita nggak ada yang tahu, tapi mungkin kalau misalnya getting closer mungkin ya antara Desember atau nggak Januari untuk launching ini ya. Lalu ya ini tadi kita mau bedah SundaeSwap seperti ini, tapi belum bisa dipakai juga ya. Tapi websitenya sudah running, kita masih lihat lah untuk kalau dia sudah bisa dipakai. Nah, ini karena ini akan menjadi salah satu yang bakal trending juga sih SundaeSwap. Lalu kita lihat juga salah satu juga di apps di Cardano, yaitu adalah Ardana. Dia adalah DeFi hub untuk Cardano dan dia juga stablecoin ecosystem sih. Jadi juga menarik. Dan Ardana sendiri juga baru form a strategic partnership dengan siapa? Dengan Near Protocol. Ini untuk bridgingnya. Jadi ya cukup bagus juga untuk Ardana. Jadi ada development lah di ekosistemnya Cardano sendiri walaupun belum launching. Kalau Ardana sendiri tokennya sudah launching, kita bisa lihat di sini Ardana atau Dana walaupun masih di sekitaran ranking 2800-an, tapi sudah bisa dibeli dan lagi naik juga sih sebenarnya 17% ya. Tapi kalau kita bandingkan pada saat dia launching, dia baru aja launching di tanggal berapa nih? 22 November. Jadi sebenarnya masih relatif baru juga sih launchingnya untuk Ardana sendiri. Dan kalau misalnya kita compare juga Ardana ini, websitenya Ardana ya. Ini tadi saya lihat roadmapnya Ardana. Kalau roadmapnya Ardana di sini mungkin hal yang akan menjadi big thing itu adalah di stablecoin rilisnya dia atau Dana Swap rilis. Jadi di dua ini, dan di sini dia bilang di kuartal 1 2022. Jadi mungkin pergerakan Cardano itu mungkin ya di 2022, di awal 2022 baru bisa lihat para ekosistemnya mulai bergerak gitu. Jadi kalau teman-teman yang hold ada, tunggu aja gitu ya. Karena kalau sekali bergerak, Cardano saya bilang sih akan cukup lumayan juga gitu ya. Buat investasi masih good choice. Kita lihat lagi perkembangannya untuk di apps ini yang di Cardano ya, baru aja di update. Kita lihat updated 25 November. Jadi ini besar sekali dan ini masing-masing masih tahap development. Bayangkan kalau semuanya sudah launching di Cardano. Jadi luar biasa sekali untuk Cardano sendiri, masih bagus fundamental. Nggak ada yang kurang sih, tapi ya kita harus sabar aja kalau misalkan kalian sebagai holdernya Cardano. Apakah Cardano stablecoin? Itu kan banyak yang orang jokes juga ya untuk stablecoin, tapi ini adalah beberapa data yang kita bisa lihat bahwa dari 2021 Bitcoin itu sudah naik 94%, Ethereum naik 476%, dan Cardano itu sudah naik sekitar 827%. Jadi kalau dibilang Cardano stable atau price-nya ini, ya sebenarnya enggak juga, karena udah naik 800% loh di 1 tahun ini. Jadi cukup menarik. Kita akan langsung masuk update sedikit untuk Bitcoin, lalu kita bahas ke teknikalnya Cardano dan juga Choti sedikit ya. Nah, untuk Bitcoin kita coba bahas. Untuk Bitcoin sebenarnya relatif hampir sama sih, belum ada perubahan yang signifikan juga untuk Bitcoin. Kita masih menunggu apakah Bitcoin bisa break dari sini juga ya. Ini resistance line, dan untuk sampai saat ini support di level 0,382 masih cukup strong. Nah, tetap harus kita perhatikan karena memang besok masih ada futures closing juga, dan hari ini lagi ada Thanksgiving gitu ya. Mungkin akan ada volatilitas ya, jadi keep in mind di itu aja. Kira-kira itu untuk Bitcoin short update. Kita langsung bahas aja untuk Cardano. Ada USDT. Nah, untuk Cardano
sebenarnya kita lihat kalau perhatikan di sini, sebenarnya ini Cardano sempat breakout juga kalau kita perhatikan di volumenya sendiri. Volumenya juga cukup meyakinkan pada saat di sini dia bottom. Ini kita sempat analisa Cardano, saya ada ingat, wah ini Cardano bisa bottom nih, ada potensi bottom, dan kelihatannya memang dia udah bottom gitu ya. Tapi ini ternyata dia udah breakout. Tapi ternyata market crypto ada sedikit guncangan juga. Terjadi goncangan, berusaha menahan di support trendline yang warna kuning ini. Ini beberapa hari menahan, tapi akhirnya nembus juga ke bawah. Nggak berhasil, mau coba breakout nggak bisa, dan turun lagi. Jadi kira-kira itu story untuk Cardano sendiri. Terus sekarang sebenarnya Cardano kalau menurut saya sih potensi buy juga ya kalau teman-teman yang maunya investasi gitu ya, ataupun buat hold mungkin buat swing trading beberapa bulan ya, mungkin sekarang ini waktu yang tepat juga. Ini persis di harganya cukup murah juga di sekitar 1,566. Kalau misalnya kira-kira demand untuk Cardano lah di bawah sini ya. Kalau misalnya Cardano turun lagi, bahkan di harga sekarang sebenarnya juga cukup murah. Kemudian ini adalah beberapa level downside, target downside. Satu lagi itu di sekitar 1,5 dolar. Kira-kira kalau misalnya Cardano turun atau Bitcoin turun, mungkin ada potensi ke daerah sini. Jadi bisa dicek aja ya di daerah sekitaran ini. Ini tuh kalau kita perhatikan ya, di sini kan ada resisten, ada resisten. Jadi kalau misalnya dia turun ke sini, kalau menurut saya ini akan cukup menjadi support yang kuat sih untuk Cardano sendiri. Jadi cukup menarik untuk Cardano. Ini kita bisa pakai Fibonacci juga. Mana ya Fibonacci-nya? Nah, ini Fibonacci yang kita ambil dari swing high-nya dia sebelumnya. Jadi kita ambil dari previous all time high sebelum dia break ke atas gini ya, ke paling bawahnya. Dan di sini kita bisa lihat di supportnya, Cardano sebenarnya persis di support kemarin. Nah, di sekitar 1,576. Jadi kalau misalnya dia turun di sini, turun lagi, ya ini persis di support, dan bisa aja support ini kuat, menjadi support yang kuat untuk Cardano kembali melanjutkan kenaikannya lagi. Mungkin kalau naik Cardano bisa ke 2 dolar dulu lah. Jadi bertahap 2 dolar, mungkin nanti baru bisa dibilang terbang atau money flow masuk ke Cardano. Kalau menurut saya mungkin ya di awal 2021 yang sempat kita diskusi lagi. Jadi ya tetap harus sabar buat para holder Cardano, dengan target masih nggak berubah sih. Kalau menurut saya 3 dolar, 3,5 dolar, dan 5 dolar untuk Cardano sebenarnya masih cukup possible. Cukup mungkin juga ya kalau market crypto kembali bisa dibilang bull run. Kita masuk ke Cardano sedikit untuk IDR-nya. Hampir sama sih untuk IDR-nya. Ini di level untuk buy zone-nya di level 23.500 dan 21.500. Hampir sama seperti yang kita jelaskan juga di USDT-nya ya. Targetnya juga kalian bisa lihat di sekitar 3 dolar dan 5 dolar, tinggal dikali dengan kurs IDR-nya aja. Lalu kita bahas COTI sedikit. COTI juga menarik sebenarnya. COTI market cap-nya lebih rendah dari Cardano, tapi fundamentalnya juga kuat nih. Jadi ya kalau misalnya kalian mau beli COTI ya cukup menarik. Sebelum kita ngomongin ini, saya harus disclaimer juga ya, karena memang ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu aset juga. Jadi kalian harus do your own research juga. Dan untuk COTI sebenarnya bagus sih dia ya. Sebenarnya ini cukup bullish patternnya. Dia ada bisa dibilang membuat inverse head and shoulder, ataupun bisa kita bilang cup and handle juga ya. Walaupun dia sekarang lagi breakdown ke bawah, tapi ini pas hit the support juga di sekitar 0,4 sen. Hopefully ini masih kuat untuk menahan, karena kalau nggak kuat next supportnya itu di sekitar 0,34, dan di bawah sini sih di golden ratio 0,618, 0,29. Tapi saya rasa sih kalau ke bawah sini kayaknya agak kurang nggak mungkin ya, karena ini turunnya masih jauh sekali. Jadi mungkin antara dia masih kuat di sini, ataupun kalau Bitcoin-nya breakdown mungkin ada agak turun sedikit gitu ya. Tapi COTI masih cukup lumayan. Kita tinggal menunggu di saat dia bisa break out dari yang tadi juga nih resistennya gitu ya. Secara fundamental COTI juga kuat dan low market cap. Jadi artinya apa kalau low market cap? Artinya potensi gainnya itu masih lumayan gitu, masih luas. Dan kalau kita perhatikan juga untuk targetnya cukup realistis sebenarnya adalah 1 dolar untuk COTI. Jadi ini masih bisa lah 1 dolar untuk COTI. Secara singkat di sini juga sebenarnya hampir sama juga sih. Nah ini agak ke reset ya. Untuk belinya kita bisa perhatikan di sini. Kira-kira kita ambil dari all time high-nya dia. So, kita ambil Fibonacci-nya dari all time high ke low-nya sebelumnya. Nah, kita bisa perhatikan di sini persis dia di dalam support-nya nih. Di sekitar berapa? Kita coba kasih ganti dulu ke kanan. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas.
Untuk di kanan ini seperti di sekitar 57.000 ya, sorry 5.700 ini menjadi support untuk COTI, dan kalau misalnya turun ke bawah lagi mungkin di sekitar 5.200 lah. Ini bottom atau support untuk COTI selanjutnya di 5.200. Jadi ini adalah level 2 demand untuk COTI sendiri. Jadi sebenarnya kedua koin ini masih cukup menarik, Cardano dan COTI, dan mereka sudah terdiskon sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau menunggu, sabar untuk menjadi investment juga ya menarik lah. Kira-kira itu saja video dari saya untuk hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share videonya. And see you in the next video. Bye-bye.